I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai strategi pemasaran. Nama saya Siti Nur Faizah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pemasaran. Yang pertama ialah mengenai pengertian strategi pemasaran. Ada dua kata dalam strategi pemasaran, yaitu kata strategi dan pemasaran. Adapun pengertian strategi menurut Gluck sebagaimana dikutip kembali dalam buku R.A. Supriyono, strategi ialah tanggapan secara konstan atau berkesinambungan maupun adiktif atas peluang dan ancaman luar serta kekuatan dan kelemahan bagian dalam yang dapat mempengaruhi perusahaan. Sementara arti dari pemasaran adalah suatu proses sosial dan melalui proses itu individu-individu dan kelompok mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan. Dari paparan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari strategi pemasaran ialah strategi yang menyeluruh di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, dan pendistribusian. Selanjutnya ialah mengenai alasan perlunya dilakukan strategi pemasaran. Berikut beberapa alasan bagi para pebisnis untuk melakukan strategi pemasaran. Yang pertama ialah karena pasar terus berubah. Kemajuan teknologi dan peradaban membawa perubahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak hal yang di waktu lampau sangat relevan, kemudian menjadi tidak relevan lagi di masa kini. Belum lagi tren-tren sesaat di kalangan anak muda yang memang sangat senang menerima hal-hal baru. Membangun suatu bisnis haruslah mampu melihat kebutuhan konsumen yang kemungkinan besar juga turut berubah sesuai kemajuan zaman. Misalnya saja, berbisnis makanan. Di masa-masa yang lalu, seorang pebisnis dirasa perlu menyediakan tempat makan yang nyaman dan fasilitas take away bagi pelanggan yang ingin menikmati makanan. Itu sudah cukup. Lalu kemudian muncul sebuah tren baru ketika sebuah bisnis angkutan berbasis teknologi, aplikasi semacam Gojek menawarkan jasa pesan makanan dan pengantaran langsung ke konsumen sesuai dengan pesanannya. Jika Anda jeli melihat peluang dalam tren ini, sudah saatnya seorang pebisnis menggabungkan diri menjadi salah satu franchise Gojek lewat GoFood-nya agar konsumen bisa lebih mudah menjangkaunya lewat dunia online. Jeli melihat pasar yang berubah adalah kunci agar bisnis bisa terus bertahan di dunia yang cepat berubah ini. Kemudian yang kedua, orang cenderung cepat lupa. Sadar atau tidak sadar, berbagai media baik offline maupun online setiap hari memborbardir masyarakat dengan berbagai informasi dan iklan. Segala informasi dan iklan benar-benar bisa membuat orang-orang menemukan hal-hal baru yang menarik perhatiannya. Sangat mungkin jika produk atau jasa bahkan bisnis yang dijalankan akan dilupakan oleh para pelanggan hanya karena mereka lama tidak mendengar atau melihat sehingga keberadaannya di benak mereka mungkin sudah tergantikan oleh merek lain dari pesaing bisnis lainnya. Itulah sebabnya seorang pebisnis tidak boleh serta-merta berhenti menjalankan upaya pemasaran yang dilakukan. Karena pesaing-pesaing sudah siap menggantikan posisi produk bisnis di benak para masyarakat. Selanjutnya nomor 3 ialah para pesaing tidak pernah berhenti. Ya, pesaing-pesaing akan terus berusaha memperbesar usahanya dengan cara mencari pelanggan-pelanggan baru. Ketika seorang pebisnis berhenti menjalankan strategi pemasaran yang selama ini dijalankan, maka tinggal menunggu waktu saja ketika pelanggan yang biasa datang kemudian beralih kepada pesaing bisnis lainnya. Kemudian yang keempat adalah pemasaran yang baik mampu menjaga pelanggan Anda. Pemasaran yang baik bukan hanya soal menjualkan sesuatu kepada pelanggan saja, tapi juga mampu melihat dengan jeli apa kebutuhan mereka dan memenuhinya sebisa mungkin lewat produk-produk yang Anda jual
melalui bisnis Anda. Jika pebisnis tidak mampu melakukan ini, bisa saja suatu saat nanti pelanggan itu tidak akan pernah melihat lagi bisnis yang Anda jalankan sebagai solusi bagi mereka, dan mereka pun mencari, dan pada akhirnya mereka mencari solusi dari pesaing-pesaing bisnis lainnya. Kemudian yang terakhir, nomor 5, pemasaran membuat bisnis Anda bertransformasi menjadi lebih baik. Melalui pemasaran yang baik, pebisnis akan mendapatkan banyak sudut pandang, masukan, juga kritik dari para pembeli terkait produk atau bisnis yang dijalankan. Dengan berbagai masukan dan sudut pandang yang didapat, maka dapat membuat bisnis menjadi semakin baik dari hari ke hari dan menjadi lebih baik daripada pesaing lainnya. Kemudian yang terakhir mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar ialah pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri. Segmentasi pasar penting dilakukan mengingat di dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya, dan setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Segmentasi memudahkan kita mengalokasikan sumber daya dengan kreatif, membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok, kemudian menentukan di mana kita dapat memberikan pelayanan terbaik dan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang paling besar. Dalam melakukan segmentasi pasar terdapat beberapa variabel yang perlu diperhatikan seperti geografis, demografis, psikografi, dan lain sebagainya. Contoh segmentasi pasar yakni kita bisa lihat dari Aqua, di mana dari sisi geografis Aqua menyasar seluruh pasar di Indonesia, tidak hanya di perkotaan namun juga di pedesaan. Sementara dari sisi demografis, Aqua menargetkan semua kalangan dan semua jenis kelamin karena aman untuk dikonsumsi semua orang. Sementara secara psikologis, Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis. Ini saya akan melanjutkan materi mengenai penentuan pasar sasaran dan positioning. Apa sih yang dimaksud dari penentuan pasar sasaran itu? Jadi penentuan pasar sasaran ini merupakan suatu kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Jadi apabila ada suatu perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama ialah menghitung dan menilai potensi profit dari berbagai segmen yang ada. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Kemudian, yaitu apa saja langkah-langkah penentuan pasar ini? Ada dua poin atau dua langkah dalam menentukan sebuah penentuan pasar, yaitu yang pertama mengevaluasi segmen-segmen pasar, kemudian yang kedua yaitu memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar ini yaitu yang pertama kita harus mengevaluasi ukuran dan pertumbuhan segmen pasar tersebut. Jadi perusahaan atau pembisnis ataupun pengusaha itu mengumpulkan dan menganalisa data penjualan sekarang. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi daya tarik struktural segmen. Jadi perusahaan atau pengusaha harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang, seperti halnya kehadiran produk, kekuatan humble, dan kekuatan relatif pemasok. Kemudian yaitu langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi tujuan sumber daya perusahaan. Jadi dalam sebuah perusahaan ataupun pembisnis ataupun pengusaha, kita harus dapat menimbang antasaran dan sumber daya yang dimiliki dalam hubungannya dengan suatu segmen yang menarik sekalipun. Kemudian langkah yang kedua yaitu setelah kita mengevaluasi sebuah segmen pasar tersebut,
kita harus memutuskan segmen mana dan berapa banyak segmen yang akan dilayani. Nah, di mana proses ini yaitu biasa disebut sebagai seleksi pasar sasaran, yaitu memilih sebuah segmen pasar. Dalam memilih sebuah segmen pasar ada 3 pilihan dari produk seleksi pasar sasaran. Yang pertama yaitu pemasaran serba sama. Nah, apa sih yang dimaksud dari pemasaran serba sama ini? Pemasaran serba sama ini merupakan suatu strategi cakupan pasar yang dimana sebuah perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan segmen pasar dan memasuki seluruh pasar dengan satu penawaran. Jadi dalam suatu penawaran itu akan memfokuskan pada kebutuhan umum konsumen, bukan kebutuhan khusus bagi konsumen. Nah, kemudian yaitu segmen yang kedua yaitu mengenai pemasaran serba aneka. Jadi pada pemasaran serba aneka ini strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk beroperasi pada beberapa segmen pasar dan mendesain penawaran yang berbeda untuk masing-masing segmen. Jadi pada segmen ini dibutuhkan sebuah riset pemasaran, peramalan analisis penjualan, perencanaan promosi, jalur distribusi, dan biaya promosi yang besar jika perusahaan memutuskan menggunakan strategi pemasaran serba aneka ini. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran terpusat, yang dimana strategi cakupan pasar ini jadi dimana perusahaan mencari bagian besar dari satu atau beberapa sub pasar sebagai pengganti mencari pangsa kecil dari sebuah pasar yang besar. Jadi perusahaan mencari pangsa besar dari satu atau beberapa sub pasar tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui atau menjalankan sebuah penentuan pasar sasaran ini, langkah selanjutnya yaitu positioning. Apa sih yang dimaksud dari positioning ini? Jadi positioning ini yaitu positioning is the act of designing the company offer so that it occupies a distinct and value placed in the target customer mind. Jadi positioning merupakan tindakan merancang penawaran perusahaan sehingga menempati nilai yang berbeda dan ditempatkan di benak pelanggan sasaran. Tapi jadi maknanya begini. Dalam suatu perusahaan itu mencari sebuah posisi yang tepat di dalam pasar setelah menentukan strategi segmentasi yang telah dipakai. Dengan kata lain, jadi positioning itu suatu tindakan ataupun langkah-langkah dari perusahaan untuk menempatkan produk di dalam pikiran konsumen sasaran, yang dimana perusahaan tersebut memiliki pembeda atau ciri khas yang dapat diunggulkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau pesaing-pesaing lainnya. Kemudian dari penjelasan atau pengertian yang saya sebutkan tadi dapat ditarik kesimpulan mengenai positioning ini. Jadi positioning itu merupakan sebuah tindakan perusahaan dalam merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu atau produk tertentu yang diingat di benak konsumen ataupun pelanggan. Agar positioning sebuah perusahaan ataupun pengusaha itu dianggap baik apabila produk tersebut lebih mudah diingat di benak konsumen daripada produk lain yang sejenisnya, yaitu produk perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dari positioning itu, Jack Trout membagi inti dari positioning ini menjadi 4 prinsip, yaitu yang pertama, perusahaan harus menetapkan posisi di benak pelanggan yang menjadi sasarannya. Jadi setiap perusahaan tersebut kan memiliki target pasar sendiri. Nah, jadi perusahaan tersebut harus memiliki kesan tersendiri bagi pelanggan atau konsumennya. Kemudian yang kedua, posisi harus tunggal, memberikan satu pesan yang sederhana dan konsisten. Nah, setelah tadi perusahaan
sudah memiliki sebuah kesan di benak pelanggannya atau konsumennya, perusahaan harus bisa mempertahankan dan konsisten terhadap kesan tersebut sehingga nantinya pelanggan dapat percaya kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu posisi tersebut harus membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Nah, jadi sebuah perusahaan harus sadar bahwa perusahaan harus memiliki banyak pesaing lain dan harus memiliki suatu perbedaan untuk dapat lebih unggul dan menjadi suatu perbedaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, perusahaan tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Perusahaan harus memfokuskan usahanya. Jadi pada poin keempat ini, jadi perusahaan harus lebih fokus pada keunggulan perusahaan itu sendiri. Kemudian adapun prosedur dari ataupun langkah-langkah dari positioning ini, yaitu yang pertama menentukan produk pasar yang relevan. Jadi suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu pendataan kebutuhan pelanggan untuk melakukan positioning dengan tepat. Jadi mengenai pendataan kebutuhan pelanggan ini, maka diperlukan marketer itu perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh suatu produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi pesaing. Dalam hal mengidentifikasi pesaing ini tidak hanya beberapa pesaing, yaitu baik pesaing primer ataupun pesaing sekunder. Apa sih yang dimaksud dari pesaing primer itu? Jadi gini, pesaing primer itu merupakan seorang pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti. Sedangkan yang sekunder ini pesaing-pesaing yang tak langsung, mereka yang tidak langsung muncul di pikiran bila mana seseorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Poin keempat yaitu menentukan standar evaluasi. Jadi untuk menentukan standar evaluasi ini, seorang pengusaha ataupun pembisnis menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, biasanya seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara dan berdasarkan standar-standar tertentu. Dalam hal ini, sebuah perusahaan atau pembisnis perlu melakukan riset pemasaran agar dapat memahami cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi keputusan pembelian. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu yang kelima, membuat perceptual map. Jadi untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing itu dengan cara membuat perceptual map ini. Jadi pemasar itu perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai atau kelompok pemakai. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu keenam, mengidentifikasi kesenjangan posisi. Dalam mengidentifikasi kesenjangan posisi ini, jadi menganggap pada posisi yang ditempati, yaitu dengan melakukan sebuah analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan daerah-daerah ataupun aspek-aspek yang belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing. Kemudian yaitu langkah yang ketujuh, merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang sebuah program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk ataupun merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam sebuah benak konsumen ataupun pelanggan. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir itu memantau posisi. Jadi posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat oleh pengguna ataupun perusahaan yang guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi produk, macam-macam produk, dan portofolio produk. Yang pertama yaitu apa itu strategi produk?
Strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini membantu menghubungkan visi proyek dengan metode aktual yang digunakan untuk mengimplementasikannya. Baik, setelah kita mengetahui apa pengertian dari strategi produk, untuk selanjutnya kita mempelajari mengapa strategi produk itu penting. Di sini dijelaskan strategi produk itu penting karena strategi produk adalah bagian penting dari pemasaran, desain, atau peran terkait produksi. Terlepas dari posisi yang Anda pegang di sebuah perusahaan, Anda dapat menggunakan dokumen produk strategi untuk memandu pengambilan keputusan Anda dan memastikan bahwa Anda berorientasi pada tujuan dan produktif dengan waktu Anda. Dan selanjutnya, cara membuat strategi produk yang efektif. Di sini disebutkan ada 5 strategi produk yang efektif untuk digunakan. Yang pertama yaitu kita harus mempelajari pasar Anda. Jadi kita harus mengetahui atau mencari tahu dan mempelajari pasar yang akan kita tuju. Misalnya, kita mencari tahu apa sih yang dibutuhkan di pasaran itu. Dengan itu kita menjadi mudah dalam memasarkan produk kita karena sebelumnya kita mengetahui pasar, mengetahui saingan kita, mengetahui kompetitor kita, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengartikulasi visi Anda. Terus yang selanjutnya yaitu fokus pada solusi. Selanjutnya kita harus mencari solusi, jangan fokus hanya kepada permasalahan yang kita dapat. Selanjutnya yaitu berkolaborasi. Berkolaborasi ini contohnya bisa bermacam-macam. Antara lain kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lain untuk sama-sama atau untuk bekerja sama agar produk kita menjadi lebih baik. Misalnya kita memiliki produk sepatu. Selanjutnya, supaya produk sepatu kita menarik, kita mencari teman untuk berkolaborasi. Contohnya teman yang pintar mendesain. Jadi sepatu kita itu desainnya nanti lebih bagus karena kita berkolaborasi dengan orang yang lebih berpengalaman di bidangnya. Yang selanjutnya yaitu melakukan penyesuaian secara teratur. Melakukan penyesuaian secara teratur ini yaitu kita menyesuaikan keadaan pasar yang sedang berjalan. Misalnya di pasar itu sekarang yang lagi booming atau yang laku model seperti ini. Jadi kita harus mengetahui. Jadi produk kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Terus yang selanjutnya yaitu strategi produk yang harus dicoba untuk menambah pelanggan. Yang pertama yaitu strategi positioning produk. Strategi positioning produk ini menjelaskan bagaimana sebuah produk itu benak konsumen atau sebagai apa produk yang kamu jual itu sehingga membuat konsumen itu selalu ingat. Jadi kita itu menempatkan produk kita itu agar selalu diingat oleh konsumen. Misalnya kalau konsumen itu butuh bunga, di benak konsumen itu harus ada toko kita supaya dia membeli lagi pada toko kita. Jadi kita harus produk yang kita jual itu harus sebaik-baiknya supaya konsumen itu selalu ingat pada toko kita. Yang kedua yaitu produk baru. Produk baru di sini yaitu kita bisa menciptakan atau memodifikasi produk-produk yang sudah ada supaya menambah nilai jual karena produk kita itu merupakan produk yang baru dan belum banyak di pasaran. Terus yang selanjutnya yaitu desain produk. Desain produk ini sangat penting sekali karena pertama kali yang orang lihat itu pertama itu akan melihat cover atau
desain dari produk tersebut. Jadi kita harus membuat semenarik mungkin desain produk kita supaya penjual itu tertarik dengan produk kita. Yang kelima yaitu eliminasi produk. Eliminasi produk ini artinya kita melihat di antara produk-produk yang kita jual itu mana sekiranya produk yang tidak laku sama sekali atau yang kurang laku. Jadi kita perhatikan grafiknya. Ketika ada produk yang kurang laku, supaya tidak membebani kita, itu kita harus mencari solusi, yaitu dengan kita bisa mengeliminasi atau tidak lagi menjual produk itu karena dirasa sudah tidak menguntungkan lagi, atau juga kita dapat memodifikasi atau memperbaiki produk yang kita jual itu. Yang selanjutnya yaitu overlapping produk. Strategi ini adalah metode pemasaran yang memunculkan persaingan dengan merek produk perusahaan yang sebelumnya. Dengan merek produk perusahaan yang sebelumnya yang sudah ada di pasaran, tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani permintaan lain. Jadi kita mengamati produk-produk yang berada di pasaran, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu strategi sebelum pemasaran. Di sini disebutkan ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memasarkan produk kita. Yang pertama yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, ketahui target pasar Anda sebelum menerapkan strategi pemasaran produk, yaitu kita mengamati terlebih dahulu apa sih yang kira-kira pasar atau apa sih yang kira-kira kita jualan itu laku. Yang kedua yaitu kita mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Jadi di era digital ini kita harus pintar-pintar mencari kesempatan. Salah satu kesempatan di era digital ini yaitu kita bisa memanfaatkan media sosial untuk sarana promosi kita. Mungkin teman-teman di sini sudah sering kali ya menerapkan, misalnya kita membuat story di IG atau di WA, itu kita promosi produk kita. Itu merupakan strategi yang efektif karena orang-orang dapat mengetahui bahwa kita itu jualan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu memberi diskon produk adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, supaya produk kita laku di pasaran, kita harus mengadakan promo-promo atau diskon-diskon supaya konsumen itu tertarik. Contohnya kita di platform-platform bisnis online itu sangat banyak sekali melakukan diskon supaya apa ya? Supaya menarik konsumen itu untuk membeli. Kalau contohnya di Shopee itu setiap tanggal cantik atau 1/1, ketika 1 Januari, tanggal 1 atau 2 Februari itu dia promo dengan gratis ongkir atau diskon-diskon lainnya, yang sehingga calon pembeli itu tertarik dan akhirnya beli produk kita. Dan selanjutnya yaitu memilih tempat strategis. Ini khususnya untuk seseorang yang jualan konvensional atau jualan secara offline ya. Kita harus mengetahui tempat-tempat yang dimana tempat itu prospek atau berkesempatan atau berpeluang besar ketika kita berjualan di tempat itu laku. Jangan sampai kita sudah menyiapkan tempat yang baik, harga yang baik, produk yang baik, tetapi produk kita kurang strategis atau sulit dijangkau orang. Itu akan mengurangi tingkat penjualan kita. Yang keenam, memanfaatkan pemasaran dari mulut ke mulut. Jadi sebisanya kita itu ketika mendapatkan pembeli itu kita berusaha mengasihkan yang terbaik. Kita berusaha menjual barang yang terbaik supaya orang tersebut tertarik dan bercerita kepada teman atau saudaranya bahwa beli di toko itu loh bagus. Itu kan seringkali ya terjadi seperti itu, dan itu merupakan strategi yang cukup efektif karena sudah ada testimoni dari
orang yang bercerita tadi. Selanjutnya yaitu jenis strategi pemasaran. Jenis strategi pemasaran ini ada 4. Yang pertama direct selling, yaitu penjualan secara langsung atau secara offline. Contohnya itu ya kayak swalayan seperti itu, namanya direct selling. Yang selanjutnya yaitu earned media, yaitu memanfaatkan media. Medianya itu bisa berupa media sosial, terus media televisi dan media-media yang lain. Yang ketiga yaitu point of purchase. Point of purchase atau yang disingkat POP merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Yang selanjutnya yaitu internet marketing. Internet marketing ini contohnya itu seperti website, terus OLX, Shopee, dan lain-lain. Banyak sekali contohnya kalau internet marketing ini. Yang selanjutnya yaitu jenis produk. Jenis produk pemasaran memandang produk sebagai sesuatu yang akan mereka tawarkan di pasar. Namun, mereka mengkategorikan produk ke dalam 2 kategori besar, yaitu produk konsumen dan produk industri. Kita akan membahasnya secara detail satu persatu sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk konsumen. Produk konsumen dapat diartikan sebagai produk atau jasa yang biasanya sering dibeli oleh pelanggan dengan segera dan dengan perbandingan minimum upaya pembelian, misalnya susu, koran, sampo, sabun mandi, deterjen, dan lainnya. Produk industri itu dapat didefinisikan sebagai produk yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk diproses lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Misalnya jika konsumen membeli mobil pick up untuk keperluan pribadinya, itu adalah produk konsumen. Jika orang yang membeli produk pick up ini untuk bisnis angkutan barang miliknya, maka itu dalam kategori produk industri. Selanjutnya di sini ada tabel yang menjelaskan berbagai macam produk. Bisa diperhatikan ya, di situ ada pertimbangan pemasaran, produk kenyamanan, produk belanja, produk khusus, dan produk belum dibeli. Ini bisa teman-teman pelajari dan teman-teman baca. Di sini saya jelaskan yang poin pertama yaitu pembelian yang sering. Produk kenyamanan ini yaitu pembelian yang sering, sedikit perencanaan, sedikit perbandingan atau upaya belanja keterlibatan pelanggannya rendah. Produk belanjanya yaitu lebih jarang membeli, banyak perencanaan dan ada usaha belanja, perbandingan merek pada harga, kualitas, dan gaya. Dan selanjutnya yaitu produk khusus, yaitu preferensi dan loyalitas merek yang kuat, upaya pembelian khusus, sedikit perbandingan merek, sensitivitas harga rendah. Ketika belum dibeli itu kesadaran produk yang sedikit, pengetahuan atau sedikit atau bahkan minat yang negatif. Untuk poin-poin yang di bawahnya bisa teman-teman pelajari sendiri. Selanjutnya yaitu jenis produk. Tadi dijelaskan produk industri. Produk industri adalah barang yang digunakan oleh perusahaan dan bisnis untuk menghasilkan produk lain atau operasi bisnis mereka. Lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, bisnis komersial, dan perusahaan manufaktur biasanya menggunakan produk industri. Misalnya, jika seseorang membeli lemari, maka itu adalah produk konsumen. Jika suatu industri membeli lemari yang sama, maka itu akan menjadi produk industri. Beberapa jenis produk industri utama adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama barang modal, yang kedua bahan baku, yang ketiga bahan komponen, yang keempat peralatan utama, yang kelima perlengkapan aksesori, yang keenam perlengkapan operasi, yang ketujuh yaitu jasa. Selanjutnya yaitu portofolio produk. Yang pertama yaitu apa itu portofolio produk? Portofolio produk adalah dokumen yang menggambarkan proses perkembangan dan rencana dalam pencapaian visi di masa mendatang.
Portofolio disusun berdasarkan evaluasi diri melalui analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, serta mencakup informasi komprehensif tentang indikator kinerja kunci yang dinilai. Dalam manajemen strategi dan pemasaran, portofolio digunakan untuk menunjukkan sekumpulan produk, proyek, layanan, jasa, atau merek yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu perusahaan. Setiap perusahaan selalu berupaya untuk meraih diversifikasi dan keseimbangan dalam portofolio produk yang ditawarkan. Perusahaan menggunakan metode optimasi perbedaan makna guna untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara menekan risiko. Portofolio produk erat hubungannya dengan produk baru dalam satu bisnis. Bisa dikatakan saat melakukan pengembangan produk baru atau new product development, maka kita bisa memperhatikan portofolio produk yang kita punyai sebagai acuan awal atau benang merah untuk produk yang sedang dalam proses pengembangan dari segi produk improvement. Produk menjadi manajemen portofolio sangat penting bagi dunia bisnis. Untuk lebih efektif, perusahaan perlu melakukan langkah awal dengan menyelaraskan tujuan baik jangka panjang dan pendek dengan strategi perusahaan yang akan menjadi dasar dalam melakukan seleksi produk. Manajemen senior juga perlu terlibat dalam proses ini dan harus mampu melakukan komunikasi yang baik dengan bagian R&D yang banyak terlibat dalam pengembangan produk. Selain itu, faktor risiko juga perlu diakomodasi saat proses seleksi sehingga keuntungan jangka panjang bagi perusahaan masih tetap dapat diperoleh hingga lahir sebuah produk baru. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Jadi, apa yang dimaksud dengan strategi penetapan harga yaitu strategi penetapan harga merupakan kebijakan sebuah badan usaha untuk menetapkan harga jual dari produk yang akan ditawarkan. Lalu, harga di sini merupakan suatu komponen penting yang bisa menentukan pendapatan suatu bisnis. Oleh karena itu, penentuan harga dapat menciptakan peminatan yang optimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan suatu harga menjadi salah satu kunci atau salah satu faktor kunci untuk meraih keuntungan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai faktor pertimbangan dalam strategi penetapan harga. Nah, apa saja faktor-faktor tersebut? Yakni yang pertama, biaya. Setiap perusahaan akan membutuhkan biaya dalam mengolah usahanya. Nah, biaya ini akan menentukan maju mundurnya perusahaan. Nah, perusahaan akan mengalami kesuksesan atau mendapatkan keuntungan apabila menetapkan harga jual lebih tinggi daripada biaya rata-rata produksinya. Maksudnya, dia akan mendapatkan keuntungan apabila harga jual itu lebih tinggi daripada harga produksi. Jadi, mendapat untung balik gitu. Nah, yang kedua yaitu pelanggan. Salah satu faktor dalam penetapan harga yaitu adanya pelanggan. Maksud dari hal ini yaitu bahwasannya suatu pelanggan akan mempertimbangkan maksudnya pelanggan akan mempertimbangkan harga dalam membuat keputusan saat membeli barang. Nah, ada beberapa tipe pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang sadar biaya. Biasanya pelanggan yang sadar biasanya mereka lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan produk yang lebih murah. Mereka lebih menginginkan produk yang lebih murah dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran mereka. Lalu pelanggan selanjutnya yaitu tipe pelanggan yang lebih mementingkan kualitas. Nah, pelanggan ini biasanya mereka lebih mengutamakan produk yang berkualitas dibanding dengan produk yang murah. Jadi mereka jarang mempertimbangkan harga. Alasannya karena produk lebih sesuai dengan citra diri mereka, sesuai dengan gaya hidup mereka. Seperti itu. Yang ketiga yaitu jenis produk.
jenis produk juga akan berpengaruh pada harga jual. Biasanya produk yang lebih tinggi akan memiliki kualitas yang lebih tinggi pula. Begitupun sebaliknya, produk yang memiliki harga jual yang rendah akan memiliki kualitas yang rendah pula. Yang keempat yaitu target pasar. Nah, harga juga berpengaruh dalam target pasar. Biasanya pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar baru dan pasar saat ini. Nah, kedua pasar ini juga memiliki target pasar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan harga yang berbeda pada target pasar yang berbeda ini. Jadi, menentukan harga jual sesuai dengan target pasarnya. Lalu yang kelima yaitu pesaing. Harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karenanya, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menentukan suatu harga. Yang nomor 5 yaitu elastisitas harga. Elastisitas harga dari peminatan menunjukkan seberapa responsif konsumen dalam menanggapi perubahan harga. Dikatakan elastis jika perubahan kecil harga berpengaruh ke peningkatan peminatan yang lebih tinggi, seperti itu. Yang ketujuh yaitu siklus hidup produk. Maksudnya di sini yaitu produk akan mengalami 5 fase khas selama masa hidupnya, yakni yang pertama yaitu pengembangan, lalu pengenalan, pertumbuhan, yang keempat matang, dan yang kelima penurunan. Dalam masa pengenalan, biasanya perusahaan akan mengenalkan produk dengan berbagai cara, misalnya dengan menyalurkan produk melalui distributor, lalu mempromosikan produknya, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang metode penetapan suatu harga. Jadi strategi penetapan harga di sini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan biaya, berdasarkan kebutuhan, dan yang ketiga penetapan harga berdasarkan persaingan. Nah, metode yang pertama yaitu strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Maksudnya, metode ini itu didasarkan pada total dari semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi yang akan dijual dan menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Seperti itu. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Nah, biasanya semua masyarakat kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan kebutuhan ini didasarkan juga pada letak strategis, waktu, dan lain sebagainya. Lalu strategi ini memungkinkan terjadinya perbedaan harga walaupun produk yang dijual sama. Ya karena apa? Karena tadi beberapa faktor, antara lain yaitu geografis, faktor waktu, faktor perilaku konsumen, kebutuhan konsumen, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Maksudnya yaitu Anda dapat menjual barang yang sama, namun juga tetap mempertimbangkan harga dari para pesaing. Namun di sini bukan maksud untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengawasi harga jual dari para pesaing, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai strategi distribusi. Nah, sebelumnya distribusi itu apa sih? Jadi, distribusi itu merupakan jalur atau keseluruhan perantara pemasaran yang dilalui barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri atau konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada pembeli atau konsumen sesuai dengan kebutuhan. Kemudian strategi distribusi ini dapat memberikan manfaat seperti melayani konsumen dengan cepat, menjaga mutu produk tetap stabil, dan menghemat biaya. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi strategi distribusi? Nah, yang pertama yaitu pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Jadi, ketika jumlah pembeli atau pesanan banyak,
atau bisa dikatakan banyaknya permintaan, maka pihak produsen tentu akan menambah jumlah produknya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kegiatan distribusi menjadi meningkat. Nah, ketika banyak permintaan, maka dapat dimungkinkan kegiatan distribusi yang dilakukan yaitu dengan saluran distribusi yang panjang. Nah, saluran distribusi yang panjang ini memungkinkan penyebaran barang semakin luas akibat dari permintaan yang banyak tadi, yang kemudian akan menimbulkan biaya yang lebih atau biaya yang besar dan mengakibatkan harga barang yang sampai kepada konsumen itu semakin meningkat atau menjadi mahal. Begitu juga sebaliknya, ketika permintaannya sedikit, maka kemungkinan produsen akan tidak menambah produknya atau bisa saja akan mengurangi produknya, sehingga kegiatan distribusi tidak terlalu aktif, sehingga barang yang sampai kepada konsumen itu bisa saja tidak semahal ketika permintaan barang banyak. Kemudian faktor yang mempengaruhi strategi distribusi yang kedua yaitu karakteristik produk. Karakteristik produk ya, bagaimana misalnya besar dan berat barang, tingkat ketahanan barang, kayak mudah rusak nggak barang itu. Kemudian warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi strategi distribusi. Karena ketika produk memiliki karakteristik yang bagus, kualitas yang bagus, maka dapat dimungkinkan banyak permintaan yang mana dapat meningkatkan kegiatan distribusi sebagaimana yang saya jelaskan pada poin pertama tadi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor produsen. Faktor produsen ini dilihat dari kayak manajemen perusahaannya ini baik atau enggak, kemudian pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini baik apa enggak. Nah, ketika produsen melakukan pelayanan yang baik seperti pelayanan cepat dan tanggap, menerima kritik dan saran, dan bahkan meningkatkan kualitas produk menjadi lebih baik. Nah, ini tentu saja pelanggan-pelanggan ini akan semakin kayak aku mau pesen lagi, aku mau beli lagi. Nah, ini kan juga dapat mengakibatkan permintaan barang banyak, sehingga juga meningkatkan kegiatan distribusi seperti itu. Setelah barang selesai dibuat dan barang siap untuk dipasarkan, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan metode dan rute yang akan dipakai untuk menyalurkan barang ke pasar, sehingga barang tersebut akan sampai kepada konsumen. Nah, kemudian apa saja sih macam-macam saluran distribusi terhadap konsumen? Yaitu yang pertama, dari produsen kemudian langsung kepada konsumen. Nah, ini bisa disebut dengan penjualan langsung. Saluran distribusi ini dari produsen langsung ke konsumen. Ini merupakan saluran distribusi yang paling pendek. Kemudian yang kedua yaitu dari produsen kepada pengecer, kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini juga merupakan saluran distribusi secara langsung, yang mana pengecer langsung melakukan pembelian kepada produsen. Kemudian yang ketiga yaitu dari produsen kemudian disalurkan kepada pedagang besar, kemudian disalurkan lagi kepada pengecer, dan baru sampai kepada konsumen. Nah, rute ini merupakan rute atau saluran distribusi yang umum dilakukan saat ini. Jadi pada rute ini produsen hanya melayani pedagang besar saja. Kemudian yang keempat, jadi dari produsen kemudian disalurkan kepada agen, kemudian disalurkan lagi kepada pengecer, dan sampai kepada konsumen. Nah, dalam rute ini produsen hanya memilih agen sebagai penyalur barangnya. Kemudian sasaran penjualan agen ini adalah para pengecer-pengecer besar.
Kemudian yang terakhir adalah rute yang paling panjang, yaitu dari produsen, kemudian disalurkan ke agen, dan disalurkan lagi kepada pedagang besar, kemudian disalurkan kepada pengecer, dan baru sampai kepada konsumen. Nah, rute ini merupakan rute yang paling panjang. Jadi produsen menyerahkan barang kepada agen terlebih dahulu, kemudian disalurkan kepada pedagang besar, kemudian disalurkan lagi kepada pengecer, dan nanti konsumen membeli kepada pengecer. Baik, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai strategi promosi. Nah, jadi selain memproduksi barang yang baik dan menetapkan harga yang menarik, perusahaan atau produsen juga perlu mengomunikasikan produknya kepada para pelanggan. Yang mana dalam persaingan usaha, keberhasilan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh adanya promosi. Nah, promosi ini apa sih? Jadi promosi itu merupakan segala informasi yang berkaitan dengan jenis produk yang ditawarkan dengan tujuan untuk menarik minat konsumen agar tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, kemudian ada beberapa macam sarana promosi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu periklanan. Nah, iklan ini merupakan salah satu bentuk promosi yang sering kita jumpai ya. Jadi periklanan ini merupakan bentuk promosi tidak langsung, jadi lewat berbagai media. Nah, tujuannya untuk mengajak konsumen atau pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut. Nah, jadi kalau iklan ini yang sering kita jumpai seperti biasanya papan billboard di jalan atau spanduk-spanduk di jalan, kemudian juga ada iklan dalam media cetak koran, majalah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada iklan melalui media elektronik seperti yang ada di TV. Kalau misalnya break sinetron itu banyak iklannya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini merupakan promosi yang dilakukan untuk mendorong pelanggan agar melakukan pembelian produk melalui booth yang dibuka pada saat event-event tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu publikasi. Nah, publikasi ini merupakan promosi yang berupa konten komersial melalui berbagai media. Jadi misalnya kita punya produk, nanti produk kita deskripsikan, jadi kita bikin video gitu, nanti diupload kayak di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, promosi dengan penjualan langsung. Jadi penjualan langsung ini merupakan promosi secara langsung kepada pembeli. Dengan penjualan langsung, pembeli dapat merasakan dan memahami kegunaan produk secara langsung. Nah, jadi kalau dulu itu ya waktu saya masih kecil itu banyak kayak orang-orang promosi ke rumah-rumah gitu. Jadi kayak bawa barang, terus nanti barangnya itu dijelaskan. Ini loh misalnya lampu apa gitu ya. Ini loh kegunaannya untuk ini, kayak gini, cara pakainya kayak gini gitu. Biasanya itu kalau promosi-promosi itu merupakan termasuk ke promosi penjualan langsung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.